Malam ini 29 Syawal di malam. Besok malam bisa saja kalau cukup 30 hari Syawal, tapi bisa saja sudah masuk bulan Zulqa'dah. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa ibu-ibu pergunakan itu meja yang biru itu. Kalau Al-Qur'annya memiliki di sebelah, kalau kita buka surah At-Taubah ayat 36 ya. Ini saya sudah lebih 9 tahun di sini. Pelajaran tafsir kita itu sengaja saya bukan menerapkan tafsir tahlili, tapi berdasarkan tafsir maudhu'i namanya. Pengajaran tafsir saya lebih 9 tahun di sini bersifat maudhu'i, bukan tahlili. Makanya bukan mulai al-Fatihah bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, seterusnya. Alif dan kita bukan begitu caranya. Jadi sistem tematik, karena kalau sistem tahlili terlalu lama. Jadi tafsir Al-Quran itu ada yang metode tahlili, yang seluruh ayat dipelajari mulai A sampai Z. Ada juga berdasarkan tema-tema. Misalnya kita berada di bulan Ramadan, semua ayat-ayat yang menyangkut bulan Ramadan dan seterusnya itu kita ulas. Kita berada di bulan Muharram atau berada di bulan misalnya Sya'ban atau Rajab atau Rabiul Awal, karena setiap bulan itu ada rahasianya. 12 bulan ini semua ada rahasianya. Umat Islam sekarang ini kelemahan kita ini, karena bulan-bulan Hijriah ini kita tidak tahu rahasianya. Makanya sedikit, meskipun saya cuma menjelaskan sedikit, tidak terlalu terperinci, karena kalau terperinci ini satu ayat sampai subuh tidak selesai. Apalagi dulu ada tukang cerita, tapi tidak ada yang suka bikin cerita-cerita bundar-bundar. Jadi rugi jadi mulanya kalau ada yang kita punya cerita juga. Saya rugi, kita juga rugi. Ya. Nah, sekarang kita buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ini yang jadi pembahasan. Minha arba'atun hurum. Ada kalau di Al-Quran yang ada sekarang itu enak karena sudah ada terjemahannya di pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Kalau di aplikasi Al-Quran saya di HP langsung begini, ini teksnya. Kalau saya mau buka terjemahannya tinggal tindih satu kali muncul terjemahannya. Saya tinggi lagi 2 kali. Nah, kalau saya mau tahu penjelasannya itu ayat, ada tafsir Al Quran, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Jalalain, ada tafsir An-Nuzul, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir At-Tabari, ya, dan banyak lagi yang lain. Ini dari sekarang karena sudah ada
aplikasi itu yang bisa kita buka. Seperti nanti ini ayat ini inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sudah kita buka? Sudah ada yang buka? Terjemahannya begini. Inna, kita artikan satu-satu. Inna, apa artinya di situ inna? Inna. Inna itu sesungguhnya, yang penting kita dapat dalam Al-Quran. Inna itu artinya sesungguhnya. Iddata itu jumlah. Asyhur bulan-bulan. Kalau di terjemahan itu cuma bulan, 1 bulan ini. Padahal artinya syuhur itu artinya bulan-bulan. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan indallahi, menurut yang telah ditentukan oleh Allah. Indallahi, di sisi Allah. Kalau indah itu indah di sisi Allah. 12 syahran adalah 12 bulan. Itu sudah ketetapan Allah. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Jadi kitab itu ada dalam tulisan Allah. Apakah Allah menulis? Apakah Allah menulis? Kenapa di sini dikatakan di dalam tulisan Allah? Apa artinya tulisan? Fi kitabillah. Apa artinya? Itu harus kita buka lagi tafsir, misalnya tafsir Jalalain, apa artinya itu? Jadi belajar Al-Quran itu harus kalau di tafsir Al-Jalalain yang dimaksud kitabullah, tulisan itu. Di sini Imam Jalaluddin Asyuti atau Al-Muhalli Asyuti mengatakan ketetapan Allah itu Al-Lauhul Mahfuz. Ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Dulu yang sudah tua-tua lagi, yang sudah tua-tua ini, termasuk saya sudah lebih 50 tahun. Waktu sekolah kita dulu di SD ada papan tulis ya. Papan tulis warna hitam. Sekarang warna papan tulis sekarang warna putih. Dulu hitam. Dan menulisnya itu pakai kapur. Kalau sampai lagi di bawah bilang lagi kudu tak hapus dulu papan tulis kan. Maka dicari siapa di kelas kita yang paling tinggi. Karena kalau pendek tidak dapat di atas. Ya, disuruh hapus dulu sama guru. Itu kalau dihapus, penghapus tak dulu itu kayak bantal-bantal kecil. Jadi sambil menghapus dulu itu rambut itu, kapurnya itu seperti debu jatuh-jatuh di rambut. Apalagi kalau pakai minyak rambut beris atau kancok, lengket-lengket di rambut. Itu biasa bantal-bantal itu kecil. Kalau sudah dihapus langsung papan tulis putih itu banyak kapurnya. Kalau keluar main kisah mata-mata bakal lempar-lempar lagi, dilempar buka teman-teman atau dikasih gini, apa benda di sini. Itu ya romantika selalu kenakalan untuk masih anak-anak. Itu Lauhul Mahfuz. Menurut pemahaman, tapi jangan dipikir ya, jangan dipikir bilang Allah di
atas langit, jangan pernah berpikir begitu. Terlalu jauh Allah kalau bilang Allah di atas langit. Di atas langit ketujuh, di sana ada Arash. Di atasnya langit ketujuh itu ada surga, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Firdaus. Di atasnya yang tertinggi Jannatul Firdaus. Di atasnya adalah Arash. Disitulah Rasulullah ketika Isra Mi'raj pergi di situ. Ya, bertemu dengan Allah. Begitu dekatnya Rasulullah dengan Allah. Kalau riwayat hadis mengatakan tinggal 1 tombak jaraknya, tapi jangan dibayangkan seperti itu. Tinggal 1 tombak. Begitu dekatnya Allah dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Rasulullah mendengarkan ada mencoret-coret. Seperti kalau ibu bunda melihat ibu bunda teteh. Apa dulu pelajaran tahunan? Iya, sadaya nulis kakang papa tahu dan rajanya jajaran lawasa. Kalau itu kapurnya biasa ada batunya kecil di dalam, bunyi. Kalau ditarik, Rasulullah mendengar itu. Lauhul Mahfuz itu tidak pernah berhenti menulis. Siapa yang menulis? Allah, bukan Allah. Menurut riwayat yang menulis di situ jalan sendiri itu pena itu. Ada namanya pena. Makanya di dalam Al-Qur'an ada surah namanya surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, pulpen, pena. Jalan sendiri. Apa yang ditulis? Seluruh hal yang kejadian. Ada semut-semut jalan-jalan di sini, misalnya ada semut jalan di sini. Ada cicak jalan di atas. Tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Ada cicak di sini, berak di sini. Tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Tadi hujan rintik-rintik sebentar, datang angin, dikira hujan keras, ternyata tidak lebat. Itu semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Inilah di dalam surah At-Taubah ayat 36, bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Itu di sini inda Allah 12 syahran fi kitabillah, di dalam catatan Allah. Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan dalam catatan Allah yaitu di Lauhul Mahfuz. Lauh itu papan tulis. Al-Mahfuz yang terjaga. Lauhul Mahfuz yang terjaga. Dijaga terus, terpantau terus itu catatan di situ. Beda kalau komputer di sekolah atau di kantor. Pulang kantor ditutup itu komputer, tidak dijaga lagi. Ini CCTV di masjid, berapa CCTV di sini? Kalau saya tidur tidak terpantau lagi. Tapi semua catatan-catatan di Lauhul Mahfuz, lauh artinya papan tulis. Ya kalau bahasa yang bisa kita cerna ini. Al-Mahfuz yang terjaga di situ. Itu sudah ketetapan Allah bahwa dalam 1 tahun jumlahnya 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jika Allah menciptakan langit dan bumi, jadi sejak diciptakan langit dan bumi memang
12 bulan. Bukan cuma bukan karangan-karangan Umar bin Khattab itu. Bukan karangan-karangan siapa yang susu sekarang ini kalender Romawi. Bukan Kopernikus ya, bukan siapa. Yang sekarang ini dan Januari Februari. Siapa yang susun? Kalau Hijriah itu kan berdasarkan ijma ulama sahabat Rasulullah termasuk Umar bin Khattab terlibat di dalamnya. Yang sekarang tapi itu bukan buatan. Sebelum Rasulullah, sebelum ada Nabi Adam, itu sudah 12 bulan memang perhitungannya. Pas-pas. Bahkan penciptaan langit dan bumi memang sudah dirancang seperti itu. Ciptakan langit dan bumi, planet-planet. Kita ini tinggal di galaksi. Di galaksi kita ini namanya Bima Sakti. Di bumi ini ada tata surya, ada matahari, ada bulan, ada perjalanan planet-planet. Nah, di surah Yasin itu digambarkan. Lanjut. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Nah, pasti ada pertanyaan. Kenapa dikasih nama bulan haram? 4 bulan. Berarti yang 8 bulan yang lain bulan halal. Ya. Haram apa? Halal apa? Kalau ada haram berarti ada yang halal. Nah sekarang kenapa ayat ini mengatakan bulan-bulan haram? Apa yang diharamkan? Sekarang ini di aplikasi saya banyak sekali di sini tafsir, di antaranya ada Ibnu Katsir. Saya buka di sini ada puluhan di sini. Tafsir itu ratusan jumlahnya, bahkan ribuan. Ya, jadi saya biasa ketawa itu yang ustaz-ustaz YouTube sedikit-sedikit. Tidak ada dalilnya itu, tidak ada dalilnya. Kita pernah belajar di pesantren ketawa-ketawa kerja. Tapi saya ini anak SMP, SMA, perguruan tinggi yang tidak pernah belajar di pesantren terbodohi. Tidak ada dalilnya itu para saksi. Tidak ada dalilnya itu maulid. Tidak ada dalilnya itu banyak sekali tidak ada dalilnya. Padahal bukan tidak ada dalilnya. Dia belum menemukan dalilnya dan dia tidak paham sebenarnya ada dalilnya tentang para saksi di dalam Al-Quran. Bahkan saya pernah mengatakan hukum membaca para saksi adalah wajib. Mereka mengatakan bid'ah karena kurang baca. Hukum memperingati maulid Rasulullah terkadang kalau diperlukan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan boleh tidak apa-apa. Bagi orang yang banyak membaca tafsir. Jadi sekarang itu bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Ya, ada kebiasaan orang Arab. Orang Arab kebiasaannya itu kan suka perang. Orang Arab itu suka berperang. Sebelum Nabi lahir, sebelum Rasulullah SAW lahir, dan sesudah Rasulullah lahir, memang orang Arab suka berperang. Makanya di Timur Tengah itu ya perang di sana anggap biasa jadi. Yang terjadi makanya orang Arab itu kalau di Palestina itu anggap biasa jadi. Karena memang perang sudah anggap hobi. Hobi mentor berperang. Gatal tangannya itu. Galau dia bila laskar galau kan lagi Ustaz. Selalunya galau. Laskar ini kenapa suka galau? Saya malas berzikir.
Malas juga salat sunat, sudah asal orang cerita. Sudah salat dan berzikir, oh itu galau itu kan. Dalam Al-Quran mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah banyak berzikir kepada Allah menenangkan hati. Kalau galau hilang itu kalau berzikir. Orang Arab itu galau kalau tidak berperang. Tapi ada tapinya. Ini sebelum Islam datang, ada 4 bulan itu orang Arab takut sekali berperang. Takut. Kalau orang Bugis Makassar mengatakan pemali. Kalau bahasa Manado apa? Kalau orang Jawa apa pemali? Pemali. Ada pantangan itu kalau kita langgar langsung kuala. Bugis Makassar bilang pemali. Bilang jangan simpan pakaian di teras, digantung situ. Kalau bermalam di situ pemali. Itu kalau sudah makan malam jangan dibiarkan itu piring berserakan dan dicuci. Pemali. Datang ustaz yang kurang baca langsung mengatakan musyrik. Tanpa meresapi kenapa pemali. Mengatakan yang mempercayai pemali adalah musyrik. Biasa begitu. Sehingga banyak orang yang melanggar pantangan itu sakit. Karena tidak meresapi kenapa orang tua kita melarang. Dan itu sesuai dengan syariat. Kalau simpan baju di luar tidak dikasih masuk, memain jin di situ, memain jin setan di situ. Yang biasa kalau kita pakai itu baju bisa menyebabkan sakit. Nah bilang pemali duduk di atas bantal, nanti bisulam. Bisa saja terjadi. Tapi itu menyangkut persoalan etika. Masa tempat kepala ditempati sama pantat cocok kan? Tidak. Jadi bukan pemalinya, etikanya. Ini pantat bukan tempatnya di bantal. Nah, ini caranya orang tua kita itu mengajarkan kita itu etika. Bagi orang Arab, pantang orang berperang di 4 bulan ini. Bulan yang apa itu? Di Al-Quran tidak disebutkan bulan apa. Tidak. Jadi Al-Quran itu tidak lengkap. Ya, ada dulu itu Ketua NU Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap. Wah, ini orang-orang yang militan agama, semangat agama tinggi, tapi kurang baca, marah. Itu kiai laknat itu, dajjal itu. Ya, padahal itu betul. Al-Quran itu tidak merinci. Al-Quran cuma mengatakan aqimus shalah, dirikan sholat. Tapi tata cara sholat tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Tidak ada tata cara sholat, tata cara haji, tata cara wudhu saja tidak lengkap. Hanya mengatakan cucilah wajahmu, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Itu di dalam Al-Quran yang 4. Tidak dirinci mana rukun, mana sunnah, mana yang membatalkan wudhu. Di mana dicari penjelasannya? Dicari di dalam hadis. Di dalam hadis pun tidak lengkap.
Hadis itu Rasulullah menjelaskan, oh tata cara orang Rasul itu berwudu begini. Tapi tidak dijelaskan mana rukunnya, mana sunnahnya, mana yang membatalkan wudu secara terperinci. Di mana didapat penjelasan ulama di dalam kitab-kitab fikih? Ada tempatnya, ya. Oh, rukun wudu ada 6, rukun salat ada 13, yang membatalkan wudu ada berapa? Yang membatalkan wudu yang pernah diperjelaskan 3. Ya, sampai seperti itu yang di Ustaz YouTube. Rukun wudu ada 2. Mana rukun wudu ada 2? Nah, sekarang kita buka tafsirnya. Saya buka tafsir Ibnu Katsir. Yang 4 bulan yang haram itu yang mana? Diharamkan berperang. Ini sangat dikatakan bulan haram karena itu. Dulu orang Arab cuma pemadi, tapi setelah Al-Quran turun ternyata 4 bulan ini diharamkan berperang, sehingga dikatakan bulan haram. Yang mana bulan yang 4 ini? Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa yang dimaksud 4 bulan itu adalah salasun mutawaliyat. Kata Rasulullah, 3 bulan yang berturut-turut. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, ada hadis dari Rasulullah di situ, dikutip oleh ulama besar ahli tafsir Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah mengatakan 4 bulan itu adalah salasun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Berturut-turut ini bulan. Nah, sekarang yang satu yang mana? Yang satu yang mana? Karena 4. Nah, cari lagi, bukan lagi tafsirnya. Sambungannya tadi hadis. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Warajab Mudhar, dan ada yang keempat adalah bulan Rajab. Mudhar, apa itu Mudhar? Mudhar itu ada suku di Arab itu. Di Arab itu banyak sekali kabilah-kabilah, suku-suku. Yang terkenal adalah suku Mudhar. Suku Mudhar itu identik dengan bulan Rajab. Sehingga Rasul mengatakan yang keempat adalah bulan Rajab, ya, yang terletak di antara baina Jumadain wa Sya'ban, terletak di antara dua bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Ya, itulah bulan Rajab. Di sini orang Arab tidak mau berperang, tidak mau sama sekali berperang di sini. Bukan karena larangan agama, bukan karena larangan Allah, tapi karena pemahaman mereka pemali. Kapan kita berperang di situ turun laknat, langsung ada laknat, langsung ada istilahnya orang Jawa apa lagi namanya tadi saya bilang orang Jawa, langsung kualat betul orang langsung kualat. Ya, begitu takutnya orang Arab berperang di situ tadi. Nah, setelah turun Al-Quran, datang Islam menjelaskan diharamkan lagi oleh orang Arab yang masuk dalam Islam, tambah takut yang namanya bulan-bulan haram. Sehingga banyak orang pergi bertanya kepada Rasulullah. Itulah sebabnya di surah Al-Baqarah dikatakan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbar minal qatl.
Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang di bulan haram. Ini surah Al-Baqarah ayat 217. Saya ada waktu 2 menit. Surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang di bulan haram. Qul, katakan Muhammad, jawab. Qitalun fihi kabir. Berperang di bulan yang haram yang 4 tadi itu adalah kabir, dosa besar. Nah, ini dosa besar. Jadi makanya Al-Quran datang itu tidak menghapus semua tradisi orang Arab. Tidak semua tradisi nenek moyang itu jelek. Ini tradisi orang Arab, tapi dijadikan syariat di dalam Islam. Bahwa berperang di bulan haram adalah haram, dosa besar, fi kabir, dosa besar. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi. Ya, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk ke masjid haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya. Maksudnya orang kafir yang melarang umat Islam sholat di Masjid Haram pada saat itu, ya itu lebih besar dosanya. Jadi inilah ceritanya. Cuma tadi ketetapan Allah bahwa di bulan yang 4 tadi ini, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram dan Rajab, itu haram hukumnya berperang, sehingga dikatakan 4 bulan haram. Al-Baqarah 217. Sekarang kembali ke surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah 36, bahwa sesungguhnya yang namanya bulan haram itu, kalau kita buka lagi Ibnu Katsir, kita kan di sini tidak berperang ini. Berperang. Sekarang apa kemuliaan lain? Apa kemuliaan lain dari 4 bulan ini? Kita lagi buka tafsir Ibnu Katsir. Di situ ternyata ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu satu kalinya Rasulullah, mengatakan bahwa di bulan yang 4 ini, jadi besok malam mulai kalau sudah masuk, al-ajr fihi kabir. Kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya sangat besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi dosa juga yang kita lakukan besar juga dosanya, lebih besar dosanya. Ini bulan Syawal. Beberapa hari yang lalu ada yang hilang sepatunya di situ, warna hijau. Apa mereknya lagi? Mau bilang, wah, katanya kasihan anak-anak muda sehingga soalnya. Mau bilang, harus seandainya itu seandainya sepatu murah dan apa, jadi sepatu mahal. Dalam hati itu seandainya sepatu murah tidak ada, anak-anak yang ambil kini. Kalau sepatu murah, anak tahu bilang sepatu mahal. Di mana kira-kira jual itu? Ya, di mana kira-kira? Laskar tidak mau bilang, karena kapan dia bilang oh di situ Ustaz, berarti dia yang ambil. Kalau dia bilang oh dia itu Ustaz jual, berarti dia yang ambil. Makanya Laskar tidak tahu. Cocok karena memang bukan dia yang ambil. Bulan Syawal, seandainya di bulan Zulqa'dah dia ambil, lebih besar dosanya. Meskipun dosanya itu sudah besar, itu mengambil sepatu itu sudah besar dosanya. Tapi seandainya di bulan Syawal, di bulan nanti nih, Zulqa'dah atau di bulan Zulhijjah atau Muharram atau Rajab, jauh lebih besar lagi dosanya. Jadi hati kita besok malam kalau sudah masuk Zulqa'dah, hati-hati kita berbuat dosa. Dan
kita memperbanyak perbuatan baik. Itulah yang kita kaji malam ini. Jadi kajian kita itu saya ulangi, kalau pengajian tafsir saya itu bersifat begini, lompat-lompat berdasarkan tema apa yang penting kita sampaikan pada saat itu. Namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Ya, sebuah metodologi tafsir yang dikembangkan di abad 20 oleh Dr. Syekh Mahmud Shaltut, seorang ulama besar dari Mesir, dari Azhar Mesir. Imam baru itu yang dikembangkan, termasuk Profesor Dr. Syihab Indonesia itu dikembangkan tafsir tematik. Ya. Di samping tafsir tahlili. Ya, tafsir tahlili. Saya lihat seandainya aktif di semua pengajian, saya pakai metode tahlili. Mulai ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi terkadang hadir, terkadang tidak. Ini yang cocok. Metode tematik sekarang, temanya yang cocok adalah menghadapi bulan-bulan haram, terutama bulan Zulhijjah nanti. Ada di situ pahala yang sangat besar. Tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3. Kalau puasa di situ sampai 1 tahun pahalanya. Puasa tambah 9 Zulhijjah sampai 2 tahun. 2 tahun dia ampuni dosa. Datang lagi bulan Muharram, sebelum Muharram berpuasa di situ, bobotnya dia ampuni dosa 1 tahun. Itu yang perlu kita persiapkan diri ke situ. Termasuk yang mau haji pada haji. Tanggal 5 nanti ini sudah mulai pemberangkatan. Ya, tanggal berapa ya? Tanggal 2 kalau tidak salah. Mei sudah pemberangkatan haji ke Mekah. Ya. Yang persiapan ibadah kurban, persiapan ibadah dan lain sebagainya. Banyak sekali ibadah di bulan